Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Tidak seperti pendahulunya, Donald Trump ternyata dipastikan tidak akan tenang saja menikmati masa pensiunnya. Ya, berbagai masalah masih menanti dan nasibnya pun juga semakin di ujung tanduk. Apalagi Trump ini bukan lagi orang nomor satu di negeri Paman Sam. Seperti apa kami akan ulas dalam nasib Trump usai lengser. Ya, baru 1 hari meninggalkan Gedung Putih, Donald Trump langsung dihadapkan oleh banyak ancaman dan juga gugatan. Nah, menariknya, serangan ini merupakan balasan dari pihak-pihak yang menaruh dendam begitu ya atas kebijakan kontroversialnya Trump. Nah, kita lihat yang pertama, ada China yang sudah memang tertekan sekali mulai dari perang dagang, masalah Laut China Selatan dan juga masih banyak lagi persoalannya. Nah, tidak lagi berurusan dengan Trump, China langsung memberikan sanksi kepada 28 orang terdekat Trumpnya dulu. Jadi baik itu ex-menteri luar negeri Mike Pompeo, kemudian ex-penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, dan juga mantan penasihat perdagangan Peter Navarro, hingga juga masih ada nama lainnya sudah dipastikan dilarang masuk ke daratan China dan juga di blacklist berhubungan bisnis dengan China. Nah, selain itu tidak kalah berat nih, pastinya Anda juga masih ingat betul ya betapa mengejutkannya ketika dunia tahu Trump ini melakukan serangan drone yang turut menewaskan Jenderal Qasem Soleimani pada awal tahun 2020 lalu. Nah, Iran dan Irak yang masih sangat geram ini sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan bahkan telah meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice untuk menangkap 36 orang yang terlibat, termasuk Trump. Lalu kemudian di Amerika sendiri ternyata juga masih ada lagi tuntutan hukum soal pajak Trump Organization. Nah, sebelumnya pada November lalu penyelidikan telah dilakukan atas pengembalian pajak Trump yang disebutkan bahwa Trump ini telah mengambil 26 juta dolar dalam penghapusan dari biaya yang dibayarkan kepada konsultan. Dan tidak hanya itu, juga ada investigasi kalau sejumlah properti Trumpnya ini dilaporkan telah mengambil keuntungan dari keringanan pajak. Setidaknya sudah ada 30 panggilan pengadilan tengah disiapkan untuk memanggil Trump Organization terkait masalah ini. Nah, kalau dilihat memang berat sekali cobaan Trump ini meski sudah lengser. Nah, tapi ini hanya beberapa saja karena sebenarnya masih ada lagi layangan gugatan lainnya seperti tindakan pelecehan hingga soal penipuan harta warisan dari keponakannya. Tapi apakah bebannya Trump ini hanya terhenti sampai di sini saja? Tentu tidak. Karena sebagai presiden Amerika pertama sepanjang sejarah yang dimakzulkan sebanyak 2 kali, Donald Trump masih harus perang di sidang Senat. Nah, tahukah Anda kalau sampai Trump ini resmi dinyatakan bersalah, Trump itu bukan hanya terancam dilarang mencalonkan diri lagi, tapi juga kemungkinan kehilangan haknya sebagai mantan presiden. Padahal sesuai undang-undang, Amerika ini membayar tanda jasa yang besar sekali untuk para mantan-mantan presidennya, tidak terkecuali untuk Trump. Nah, kita lihat apa saja. Jadi setiap tahunnya mantan presiden berhak menerima dana pensiun sebesar 221.400 dolar atau setara 3,1 miliar rupiah. Nah, dana ini belum termasuk ya seperti tunjangan-tunjangan lain. Kita lihat memang di sini ada perjalanan, kemudian biaya kantor baru, hingga gaji staf yang juga ditanggung sebesar 150.000 dolar per tahun. Namun ada catatan, jika sudah lewat dari 30 bulan masa lengser, budget buat gaji staf ini akan turun jadi 96.000 dolar. Nah, selain fasilitas ini dan juga ada lagi asuransi kesehatan, tentunya pengamanan pas pampres atau mungkin Secret Service ini juga tetap terjamin bagi para mantan presiden. Tapi ada catatan lagi, untuk fasilitas ini tergantung apakah mantan presiden tersebut mau atau tidak. Jika mereka merasa tidak perlu, sebenarnya mereka bisa menggantikan fasilitas ini dengan uang tunai maksimal 1 juta dolar dan kemudian 500.000 dolar untuk mantan First Lady. Namun sayangnya kalau kita lihat lagi memang selama ini kita tahu bahwa membengkaknya defisit anggaran pemerintah ini membuat kenyamanan yang dinikmati oleh para mantan presiden Amerika serta keluarga turut menuai sorotan publik. Pada tahun 2020, National Taxpayers Union melaporkan total dana
yang dihabiskan untuk menanggung tunjangan 4 mantan presiden Amerika terakhir ini sudah menelan biaya yang cukup fantastis, hingga 4 juta dolar atau sekitar 56 miliar rupiah. Nah, benefit berupa tunjangan ini diterima tidak hanya dari anggaran pemerintah saja, tapi juga pastinya dari pajak warga. Kita lihat siapakah yang menelan biaya paling mahal. Ternyata ada Bill Clinton, mantan presiden periode tahun 93 hingga 2001, yang biayanya ini sampai menelan di atas 24.000 dolar. Lalu selain tunjangan, yang lebih menuai kritik adalah biaya fasilitas kantor mereka. Apalagi berdasarkan undang-undang, ini tidak diterterakan secara spesifik berapa limit batasnya. Nah, per tahun 2020 kita lihat, masing-masing para mantan ini ternyata sudah memakan biaya hingga ratusan ribuan dolar dari lokasi-lokasi kantor mereka yang berada di kota-kota besar seperti ada di Atlanta, New York, Dallas, kemudian di Washington DC. Nah, jumlah ini ternyata juga jauh lebih tinggi dari gaji pensiun bersih tahunan mereka yang sudah kami mention, yaitu berada di kisaran 220.000 dolar. Nah, apakah para mantan presiden ini sebetulnya butuh kemewahan ini? Karena kalau kita lihat lagi dari sumber pemasukan di luar jaminannya pemerintah, mereka pun juga terbilang cukup tajir. Mulai kita lihat dari Jimmy Carter di sini ada 8 juta dolar, kemudian Bill Clinton 77 juta dolar, George Bush 40 juta dolar, hingga terakhir yang paling tinggi ya ada Barack Obama 135 juta dolar hartanya. Nah, sebenarnya jika Trump berhasil keluar dari pemakzulan, sudah pasti Trump ini akan dinobatkan sebagai mantan presiden paling kaya. Berapa sih harta kekayaannya? Kita akan lihat. Ya, pada tahun 2020 Forbes menyebut kekayaan bersih Trump ini ditaksir mencapai 2,5 miliar dolar atau 38 triliun rupiah. Namun sebetulnya kalau kita lihat di grafik ini, angka ini terus merosot selama 4 tahun ia jadi presiden. Kita lihat lagi pada tahun 2016 usai terpilih sebagai presiden, harta Trump yang kala itu masih di kisaran 4,7 miliar dolar, ini langsung jatuh berkurang nyaris 1 miliar dolar, dan bahkan selepas itu kekayaan Trump ini bukannya menunjukkan kenaikan, malah semakin drop, hingga terakhir ini dropnya hampir 20% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, ini bisa dikatakan juga ya, Trump kan merupakan salah satu korban dari pandemi karena sebagian besar sumber pemasukannya Trump ini berasal dari bisnis properti. Nah, ini dilaporkan juga bahwa dirinya ini memang sangat terpukul bisnisnya gara-gara pandemi COVID-19. Bahkan Forbes melaporkan pada tahun 2020 Trump hanya mengantongi cuan dari 3 unit di Las Vegas sebesar 435.000 dolar. Dan setelah itu ketika ditinjau lebih jauh lagi, ternyata pada tahun itu juga tidak ada lagi transaksi baru yang dihasilkan dari banyaknya aset properti Trump Organization di kota-kota besar. Nah, selain itu Forbes juga melihat nih bahwa sumber pemasukan Trump ini cukup memprihatinkan. Di luar aset, Forbes memprediksi cash yang tersisa yang dimiliki oleh Trump ini hanya tinggal 160 juta dolar. Nah, angka ini bisa saja berkurang lagi karena tentunya Trump harus menutup kerugian dari bisnis propertinya. Jadi memang cukup miris ya nasib seorang Trump yang selama ini mengklaim tidak pernah ngambil gaji sebagai presiden, tapi malah sempat diduga lari dari tanggung jawab pajak penghasilan yang katanya hanya dibayarkan senilai 750 dolar atau 11 juta rupiah karena bisnisnya terpuruk. Nah, jangan-jangan benar gak sih kalau nanti jadinya kebalik nih, Trump yang justru harus disubsidi oleh pajak warga. Tentunya ini belum bisa dipastikan, tapi memang itulah berbagai harta, tata, dan citra yang telah dipertaruhkan oleh seorang Donald Trump usai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Kira-kira bisa nggak ya Trump terhindar dari mimpi buruk ini? Tentu kita akan nantikan bersama seperti apa ending buat Mr. Trump.